tanda-tanda gaib sudah muncul di Keraton Solo. Ini peringatan, kita harus siap hadapi kekuatan gaib. Tidak semua tanda datang sebagai bencana. Ada yang hadir sebagai rasa gelisah, mimpi berulang, dan firasat yang tak bisa dijelaskan. Menjelang 2026, semakin banyak orang, terutama pemilik weton manis, merasakan getaran aneh setiap kali nama keraton disebut. Ati dadi ora tentrem, kaya ono sing ngelingke. Primbon menyebut ini bukan kebetulan, tapi isyarat zaman. Yang mengabaikan akan terus merasa resah, yang memahami justru mulai melihat kebenaran yang tak pernah disangka. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Manis. Bab 1. Getaran yang tak terucap. Semua bermula bukan dari peristiwa besar, melainkan dari rasa yang sulit dijelaskan. Sejak beberapa bulan terakhir, banyak pemilik weton manis mengaku mengalami kegelisahan batin yang tak biasa. Bukan karena masalah hidup, bukan pula karena ketakutan nyata, tetapi seperti ada sesuatu yang terus mengetuk perasaan. Saat menyebut nama Keraton Surakarta, dada terasa sesak, pikiran mendadak kosong, dan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Rasa itu datang perlahan, halus, nangin nyoto ngregem ati. Seorang perempuan tua di pinggiran Solo pernah berkata, weton manis iku sensitif, koyok banyu bening sing gampang ketrigger getaran. Ia bercerita bahwa cucunya sering terbangun tengah malam sambil menangis tanpa sebab. Ketika ditanya, anak itu hanya menjawab, kok rasanya koyok ono sing ilang, Mbah? Padahal tidak ada kehilangan apapun secara nyata. Kalimat sederhana itu justru membuat sang nenek terdiam lama. Sebab itu bukan sekedar keluhan anak kecil, tetapi seperti ungkapan batin yang dalam, ngeno nganti jero ati. Di sisi lain kota, seorang pedagang yang biasanya ceria tiba-tiba merasa malas membuka tokonya setiap hari tertentu. Anehnya, hari itu selalu jatuh pada pasaran yang sama dengan weton kelahirannya. Setiap kali memaksakan diri tetap berdagang, hatinya terasa berat, rejeki seret, dan suasana seolah tidak berpihak. Ia tak percaya pada hal mistis, namun pengalaman berulang membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja secara halus, ora katon nanging kroso. Primbon Jawa kuno memang nyebut bahwa ketika banyak orang dengan weton tertentu mulai merasakan kegelisahan serupa secara bersamaan, itu bukan perkara pribadi lagi, melainkan tanda zaman. Bukan pertanda bencana, tetapi peringatan agar manusia mulai eling lan waspada. Sayangnya, kebanyakan orang justru memilih menepis rasa itu, menenggelamkannya dalam kesibukan dunia, seolah-olah mengabaikan suara hati akan membuat semuanya baik-baik saja. Padahal batin terus bergejolak tanpa arah, kayak banyu keruh sing didiemke. Yang paling aneh, bukan hanya orang tua yang merasakan, anak muda pun mulai mengalaminya. Beberapa mengaku sering bermimpi berjalan di pendopo besar yang sunyi, lampu redup, dan suara langkah tanpa wujud. Ketika terbangun, perasaan mereka bukan takut, melainkan sedih, seolah baru saja ditinggalkan oleh sesuatu yang tak bisa disebutkan. Mimpi-mimpi itu datang terpisah, tanpa saling bercerita, namun gambarnya hampir sama. Terlalu seragam untuk sekedar kebetulan, kados ono sing nuntun soko alam alus. Di titik inilah cerita ini mulai bergerak lebih dalam. Karena ketika tanda-tanda kecil terus muncul,
berulang, dan dirasakan oleh banyak jiwa sekaligus, sesungguhnya itu bukan lagi soal mimpi, bukan soal perasaan, melainkan sebuah pesan batin kolektif yang sedang mengetuk kesadaran manusia. Pesan yang pelan tapi konsisten, pesan yang tidak berteriak, tetapi justru terasa makin kuat ketika diabaikan, lir bisikan sing ora gelem meneng. Dan mereka yang terlahir dengan weton manis adalah yang paling pertama mendengarnya. Bab kalih, retak inggang tak kasat moto. Kegelisahan niku pelan-pelan berubah menjadi pola. Bukan lagi perasaan acak, tetapi seperti gelombang yang datang berbarengan pada banyak orang. Mereka yang lahir dengan weton manis mulai menyadari satu hal. Setiap kali topik tentang Keraton Surakarta muncul, suasana hati langsung berubah. Percakapan menjadi berat, pikiran terasa penuh, dan dada seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Anehnya, perasaan itu muncul meski mereka tidak memiliki masalah pribadi dengan apapun. Seolah batin sedang diajak menyadari sesuatu yang belum terucap. Orang nganggo tembung, nanging langsung nyentuh hati. Di sebuah gang kecil dekat pasar tradisional, seorang pria paruh-baya bernama Dharma mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Ia selalu berdiri di sebuah halaman luas, melihat bangunan tua yang megah, namun kosong dan dingin. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya rasa kehilangan yang begitu kuat. Setiap terbangun, matanya basah tanpa sadar. Bukan karena takut, tetapi karena sedih yang tak punya sebab. Rasane koyo ditinggal saka omah sing sakjane dudu omah. Ujarnya lirih, bingung dengan perasaannya sendiri. Bingung nanging ora iso nerangke. Cerita-cerita serupa mulai muncul dari berbagai arah. Seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, bahkan seorang anak remaja yang tak pernah peduli pada hal-hal mistis, mengaku merasakan kehampaan setiap kali mendengar kata keraton. Mereka tidak saling mengenal, tidak saling berkomunikasi, tetapi pengalaman batin mereka nyaris sama. Disinilah sebagian mulai takut, sebagian mulai penasaran, dan sebagian lagi mulai menyangkal sekuat tenaga. Karena menerima rasa ini, berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Angel ditompo dening pikiran sing kebacut rasional. Konflik mulai muncul ketika mereka yang merasakan mencoba bercerita. Ada yang ditertawakan, ada yang dianggap berlebihan, bahkan ada yang dituduh terlalu percaya tahayul. Beberapa memilih diam, memendam semuanya sendiri. Namun, justru dalam diam itulah batin makin gaduh. Mereka mulai bertanya, mengapa hanya kelompok tertentu yang merasakan? Mengapa hanya weton manis yang begitu peka? Apakah ini beban atau justru amanah yang tak semua orang sanggup memikulnya? Pitakon sing muter-muter nang jero sirah. Primbon Jawa menyebut bahwa saat banyak jiwa sensitif merasakan kegelisahan yang sama dalam waktu bersamaan, itu bukan gangguan pribadi, melainkan panggilan kesadaran. Seperti alarm batin kolektif yang berbunyi pelan namun terus-menerus. Masalahnya, manusia modern sudah terlalu terbiasa mematikan alarm itu. Disibukkan oleh rutinitas, tenggelam dalam hiburan, dan lupa bahwa batin pun butuh didengarkan. Akibatnya, tanda yang seharusnya menjadi pengingat justru berubah menjadi beban emosional. Amarga ora gelem diajak eling. Dan sejak titik ini, cerita tak lagi sekedar tentang perasaan. Karena tanda berikutnya mulai memasuki dunia nyata. Bab 3. Saat tanda mulai menyentuh dunia nyata. Awalnya, semua masih bisa dianggap perasaan semoto. Tapi perlahan, tanda-tanda iku mulai merembes ke dunia nyata.
Bukan kejadian besar, melainkan hal-hal kecil yang berulang dan terasa ganjil. Beberapa weton manis ngaku jam dinding mereka sering berhenti di waktu yang sama, lalu kembali berjalan sendiri. Odo pula yang mendengar suara langkah di rumah saat malam, padahal semua penghuni sudah tidur. Tak ada sosok, tak ada wujud, hanya rasa kehadiran yang sulit dijelaskan, kados ono sing liwat nanging ora katon. Seorang guru muda bernama Lintang mengalami kejadian yang membuatnya benar-benar terdiam. Saat mengajar sejarah Jawa di kelas, ia menyebut tentang keraton sebagai pusat tata dan nilai. Tiba-tiba suaranya tercekat, dadanya sesak, dan air matanya menetes tanpa sebab jelas. Murid-murid terdiam, suasana kelas menjadi aneh. Setelah itu, beberapa siswa justru mengaku ikut merasakan hawa dingin dan sedih yang tak bisa mereka mengerti. Padahal sebelumnya mereka bercanda seperti biasa, nanging sak kedip suasana langsung owah. Cerita-cerita seperti ini makin sering terdengar. Di pasar, di kantor, di rumah, bahkan di tempat ibadah. Orang-orang yang tak saling mengenal mulai merasakan pola yang sama. Rasa kehilangan yang tak jelas asalnya. Seolah ada sesuatu yang dulu pernah hidup di batin manusia, kini perlahan pudar. Mereka tak kehilangan benda, tak kehilangan orang tercinta, tetapi tetap merasa kosong. Kekosongan yang dalam dan sunyi, koyo omah gede sing ditinggal penghunine. Konflik pun semakin tajam. Sebagian orang mulai mencari penjelasan spiritual. Sebagian lain justru marah dan menganggap semua ini berlebihan. Media sosial mulai dipenuhi perdebatan. Ada yang mentertawakan, ada yang merasa tersindir, ada pula yang merasa tersentuh. Tanpa sadar, tanda itu bukan hanya mengusik batin, tetapi juga memecah cara pandang manusia. Yang satu semakin peka, yang lain semakin menutup diri. Beda dalan, beda pamikirane. Primbon Jowo menulis bahwa ketika tanda sudah masuk ke realitas, itu berarti waktunya manusia memilih, tetap mengabaikan atau mulai memahami. Sebab tanda bukan datang untuk menakuti, tetapi untuk membangunkan. Seperti alarm yang makin lama makin keras, bukan karena marah, tetapi karena sayang. Masalahnya, banyak manusia justru marah pada alarm, bukan pada tidurnya sendiri. Kahanan sing asring kelakon ing jaman saiki. Dan pada titik inilah, sesuatu mulai disadari oleh mereka yang benar-benar peka. Ini bukan sekedar gangguan perasaan. Ini bukan sekedar mimpi kolektif. Ada pesan besar yang sedang berusaha menembus kesadaran manusia, dan belum semua siap menerimanya. Amargo durung kabeh gelem eling. Bab 4, perjalanan ke dalam diri. Seiring waktu, mereka kang merasake tondo mulai berhenti takon kejaba lan mulai noleh kenjero. Kegelisahan sing semula dianggep gangguan, kini berubah mati dorongan untuk merenung. Banyak sing mulai ngurangi keramaian, milih duduk lebih lomo ndolem diam, seolah batin meminta ruang untuk didengarake. Dalam kesunyian itu, mereka menyadari bahwa kegelisahan bukan berasal dari keraton, bukan pula dari masa lalu, melainkan dari sesuatu sing perlahan ilang dalam diri sendiri, yaiku rasa eling. Lintang, sang guru muda, mulai nulis jurnal kecil tentang opo sing ia rasakake. Setiap halaman berisi pertanyaan-pertanyaan sing tak pernah diajarake di bangku sekolah. Kapan terakhir kali ia bener-bener ngormati asal-usul? Kapan terakhir kali ia berbicara karo santun tanpa tegeso? Kapan terakhir kali ia berdoa bukan karena takut, tetapi karena rindu? Pertanyaan-pertanyaan itu nusuk lebih dalam daripada peristiwa aneh monopun, amarga nyentuh inti hati. Sementara iku, Dharma,
si pedagang mulai nyadari pola lain. Setiap kali ia memaksaake diri untuk hidup terlalu cepat, mengejar uang tanpa jeda, melupakan keluarga, lan menyepelekke waktu ibadah, kegelisahan iku datang semakin kuat. Namun saat ia memperlambat langkah, noto niat lan kembali pada kesederhanaan, hatine terasa lebih lapang. Ia mulai memahami bahwa tondo iku seperti cermin, bukan menunjukkan dunia yang salah, tetapi memperlihatkan arah hidup yang mulai melenceng, alon nanging mesti. Konflik pun berubah bentuk. Jika sebelumnya konflik terjadi antara mereka yang percaya dan yang menolak, kini konflik terjadi di dalam diri masing-masing, antara ego dan kerendahan hati, antara kesibukan dan kesadaran, antara gengsi dan kejujuran batin. Banyak yang merasa lelah karena ternyata menghadapi diri sendiri jauh lebih berat daripada menghadapi dunia luar. Amarga mungsuh paling abot iku ana ing jero. Primbon menyebut fase ini sebagai wektu pangilon sejati. Masa ketika manusia tak lagi sibuk membaca tanda di luar, melainkan mulai membaca dirinya sendiri. Dan di fase inilah hanya ada dua kemungkinan. Seseorang akan tumbuh menjadi lebih sadar atau justru semakin keras karena tak sanggup menerima kenyataan tentang dirinya. Sebab tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya tanpa topeng. Ora kabeh wani jujur marang awake dhewe. Dan di tengah semua proses batin itu, sebuah pemahaman perlahan muncul di benak mereka yang benar-benar peka, bahwa tanda-tanda ini bukan tentang keraton, bukan tentang masa depan, melainkan tentang siapa diri mereka hari ini. Dan pemahaman itu menjadi gerbang menuju kebenaran terakhir, sing durung kabeh wong siap nampa. Bab 5. Tabir kang akhire terbuka. Mengikui lintang mimpi sangat jelas. Ia berdiri di sebuah pendopo tua tanpa dinding. Hanya tiang-tiang kayu kang kokoh. Angin berputar pelan, bawa bisikan kang tak berasal dari njoko, melainkan dari jero dadane sendiri. Suarane kuwi ora nyeremake, justru lembut seperti suarane orang tua kang penuh kasih. Kowe ora kleru, nangin kowe kesusu, katane. Saat terbangun, Toto Lintang sesak bukan karena takut, tetapi karena rasa sadar yang menusuk. Selama ini ia terlalu sibuk mencari tanda di luar, padahal jawabannya telah lama hidup dalam batinnya sendiri, nggih? Di waktu yang hampir bersamaan, Darmo mengalami kejadian serupa. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, namun wajah itu bukan wajahnya yang sekarang. Wajah itu adalah dirinya yang lebih tua, lebih tenang, lebih sederhana. Sosok itu hanya berkata satu kalimat, "Uripmu kebak swara, nanging sepi makna." Darmo terdiam lama setelah mimpi itu. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena masalah hidup, melainkan karena sadar bahwa selama ini ia terlalu jauh berjalan tanpa benar-benar tahu kemana arahnya loh. Peringatan tentang keresahan kolektif yang sempat ramai akhirnya mereda. Tidak ada bencana, tidak ada kejadian besar, tidak ada keruntuhan apapun seperti yang ditakutkan banyak orang. Justru yang runtuh perlahan adalah kesombongan, keangkuhan, dan kebiasaan lama yang tak disadari telah membentuk jarak antara manusia dan Tuhannya. Orang-orang mulai berubah bukan karena takut, tetapi karena paham. Dan perubahan yang lahir dari pemahaman jauh lebih kuat daripada perubahan karena panik, Nduk. Disinilah plot twist itu terungkap sepenuhnya. Ternyata tanda yang dirasakan banyak orang bukanlah pertanda tentang dunia luar, bukan ramalan tentang keraton,
bukan pesan tentang masa depan Nusantara, melainkan alarm kesadaran yang muncul serentak karena terlalu banyak manusia mulai jauh dari nilai, dari adab, dari keheningan batin. Semesta tidak sedang mengancam, semesta sedang mengingatkan dengan cara paling halus, Le. Primbon Lama menyebut fase ini sebagai waktu tangi jiwa, masa terbangunnya jiwa. Hanya saja, kebanyakan orang salah menafsirkan karena lebih mudah menyalahkan dunia daripada mengakui bahwa yang perlu dibenahi adalah diri sendiri. Mereka yang mampu melewati fase ini akan tumbuh lebih teduh, lebih bijak, lebih eling lan waspada. Sementara mereka yang menolak akan kembali terjebak dalam kebisingan hidup tanpa arah. Ya. Dan Lintang akhirnya menutup jurnalnya dengan satu kalimat sederhana. Kalimat yang menjadi inti seluruh perjalanan ini. Dunia tidak sedang berubah menjadi gelap. Manusialah yang sedang belajar kembali mencari cahaya. Sebuah kalimat yang tidak lahir dari ramalan, melainkan dari kesadaran paling jujur dalam dirinya. Nuwun. Perjalanan kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa sekuat apapun firasat, sedalam apapun tafsir primbon, semuanya tetap hanyalah sarana untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada arah yang benar. Jangan sampai kita terjebak pada rasa takut terhadap tanda, namun lupa memperbaiki hati, lisan, dan perbuatan. Karena sejatinya, ketenangan hidup bukan datang dari ramalan, melainkan dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sing Maha Kuwasa, nggih? Semoga cerita ini menjadi pengingat lembut agar kita selalu eling lan waspodo, menjogo adab, memperbanyak doa, dan tidak menjauh dari tuntunannya. Jika kamu merasa tersentuh dan mendapatkan makna dari pembahasan ini, dukunglah dengan menekan tombol like dan subscribe agar lebih banyak lagi pesan kebaikan yang bisa terus dibagikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidupmu selalu diberkahi, dilapangkan, dan diterangi jalannya. Sampai jumpa di video berikutnya, nggih.